Pintu besi toko kelontong itu berderit nyaring, membelah kesunyian subuh di pinggiran kota yang baru saja terjaga. Pak Danu, pria paruh baya dengan garis wajah yang keras, menyapu lantai teras tokonya dengan gerakan yang repetitif dan tanpa perasaan. Baginya, setiap butir debu adalah musuh, dan ketertiban adalah segalanya. Toko Maju Jaya bukan sekadar tempat usaha, melainkan benteng harga diri yang ia bangun dengan keringat selama puluhan tahun. Namun, di balik tumpukan kaleng biskuit dan karung beras, ada sesuatu yang hilang dari sorot matanya. Sebuah kehangatan yang telah lama padam sejak anak tunggalnya pergi merantau dan tak pernah memberi kabar. Pagi itu, ia tidak tahu bahwa hidupnya yang kaku akan segera terusik oleh kehadiran sosok kecil, yang hanya setinggi pinggangnya. Belum sempat matahari memanjat tinggi, seorang anak laki-laki berpakaian lusuh muncul di tepi jalan. Namanya Bimo. Di tangannya, ia memegang seikat kincir angin yang terbuat dari bambu tipis, dicat dengan warna-warna primer yang mencolok, merah, kuning, dan hijau. Bimo tidak berteriak menjajakan dagangannya, ia hanya berdiri diam di depan teras toko Pak Danu, berharap angin akan memutar kincir-kincirnya, dan menarik perhatian anak-anak yang lewat. Matanya yang jernih menatap pintu toko dengan penuh harap, seolah-olah teras itu adalah panggung terbaik di seluruh dunia. Namun, bagi Pak Danu, kehadiran Bimo adalah sebuah gangguan visual yang merusak estetika toko kelontongnya yang sempurna. Pergi. Jangan jualan di sini, menghalangi orang mau masuk toko, bentak Pak Danu sambil mengibaskan sapu lidinya ke arah kaki Bimo. Suaranya menggelegar, membuat beberapa burung gereja di kabel listrik terbang terkejut. Bimo terlonjak, kincir-kincir di tangannya beradu menimbulkan suara gemeretak halus. Ia tidak melawan, tidak pula menangis. Ia hanya menunduk dalam-dalam, meminta maaf dengan suara yang hampir tak terdengar, lalu melangkah pergi dengan bahu yang merosot. Pak Danu mendengus, merasa telah memenangkan sebuah pertempuran kecil demi ketertiban. Ia kembali masuk ke dalam toko, mengelap botol-botol sirup dengan kasar, berusaha mengabaikan perasaan janggal yang tiba-tiba berdenyut di dadanya. Sepanjang sore, langit berubah menjadi kelabu dan hujan turun dengan derasnya. Pak Danu duduk di balik meja kasir, memperhatikan rintik air yang menghantam aspal. Dari balik jendela kaca yang buram oleh uap, ia melihat bayangan kecil berteduh di bawah pohon kersen di seberang jalan. Itu Bimo. Anak itu berusaha melindungi kincir bambunya dari air hujan, dengan menggunakan tubuhnya sendiri yang mungil. Ia menggigil, namun tangannya tetap kokoh memegang dagangannya. Ada sesuatu yang menusuk nurani Pak Danu saat melihat pemandangan itu, namun egonya lebih besar. Ia meyakinkan diri bahwa kemiskinan bukan urusannya, dan setiap orang harus berjuang dengan caranya masing-masing di dunia yang keras ini. Esok harinya, pemandangan yang sama terulang. Bimo kembali lagi, berdiri di titik yang sama seolah kejadian kemarin tidak pernah terjadi. Kali ini, Pak Danu benar-benar habis kesabaran. Ia keluar dengan langkah lebar, wajahnya merah padam. "Sudah kubilang jangan di sini, kamu tidak mengerti bahasa manusia." Teriaknya lebih keras dari kemarin. Ia bahkan sempat menyenggol tangan Bimo, hingga salah satu kincir bambu jatuh ke kubangan air dan patah. Bimo mematung melihat mainan buatannya hancur. Tanpa kata, ia memungut sisa kincir yang patah itu, menatap Pak Danu dengan tatapan yang bukan berisi kemarahan, melainkan kesedihan yang amat dalam. Lalu ia berlari menjauh menuju arah pasar. Rasa penasaran mulai menggerogoti pikiran Pak Danu. Mengapa anak itu begitu gigih? Mengapa ia harus kembali ke tempat yang jelas-jelas menolaknya? Menjelang waktu maghrib, saat toko mulai sepi, Pak Danu memutuskan untuk mengikuti Bimo dari kejauhan. Ia menyusuri gang-gang sempit di belakang pasar, melewati deretan warung kopi yang mulai menyalakan lampu temaram. Langkah kakinya membawanya ke sebuah area di samping masjid besar, di mana terdapat sebuah pelataran kecil yang sering digunakan untuk mengaji. Di sana, ia melihat Bimo sedang duduk di atas ubin semen, dikelilingi oleh anak-anak yatim piatu yang tinggal di asrama masjid tersebut. Pak Danu tertegun melihat apa yang dilakukan Bimo. Anak itu tidak sedang berjualan. Ia justru sedang membagikan kincir-kincir bambunya kepada anak-anak di sana. Namun, ada satu hal yang membuat hati Pak Danu mencelos. Bimo menerima beberapa lembar uang receh dari pengurus masjid, lalu ia segera berlari menuju sebuah toko obat kecil di pojok pasar. Pak Danu terus mengikuti hingga ia sampai di sebuah gubuk kecil di pinggir sungai. Di dalam gubuk yang remang-remang itu, ia melihat Bimo sedang menyuapkan obat ke mulut seorang wanita tua, yang terbaring lemah di atas dipan bambu. Wanita itu adalah ibunya, yang tampak pucat dan sesak napas. "Ibu, ini obatnya." Besok Bimo jualan lagi di depan toko Pak Danu yang besar itu. "Orang-orang di sana kaya, Bu. Pasti nanti ada yang beli kincir Bimo lebih banyak," bisik Bimo pelan, mencoba menyemangati ibunya.
Pak Danu yang berdiri di balik pintu kayu yang lapuk, merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia teringat bagaimana ia menghancurkan kincir anak itu, bagaimana ia membentaknya seolah ia adalah sampah jalanan. Padahal, anak itu hanya sedang berjuang melawan takdir demi napas ibunya. Pak Danu tersadar bahwa selama ini, ia telah menjadi kaya dalam harta namun miskin dalam kemanusiaan. Air mata yang sudah bertahun-tahun tidak pernah menitik, kini mengalir membasahi pipinya yang kasar. Keesokan paginya, Bimo datang lagi dengan sisa kincirnya yang tinggal sedikit. Ia berdiri agak jauh dari teras toko, takut akan amukan Pak Danu lagi. Namun, yang terjadi sungguh di luar dugaan. Pak Danu keluar dari tokonya, bukan membawa sapu, melainkan membawa sebuah meja kecil dan 2 buah kursi. Ia meletakkan meja itu tepat di samping pintu masuk tokonya yang paling strategis. "Sini Bimo, jualan di atas meja ini supaya kincirmu tidak kotor terkena debu," kata Pak Danu dengan suara yang gemetar namun lembut. Bimo ternganga, matanya membulat tidak percaya. Pak Danu kemudian mengambil dompetnya, dan membeli seluruh kincir yang dibawa Bimo hari itu, dengan harga 10 kali lipat. Kini, setiap pagi, pemandangan di depan toko Maju Jaya telah berubah. Tidak ada lagi bentakan atau sapu yang diayunkan. Di teras toko itu, kincir-kincir bambu berwarna-warni, berputar kencang ditiup angin, menciptakan simfoni suara yang ceria. Pak Danu tidak lagi hanya memikirkan debu atau ketertiban. Ia menemukan kembali kebahagiaannya melalui senyum Bimo. Cerita ini mengingatkan kita, bahwa di balik setiap sosok yang kita anggap mengganggu, mungkin ada perjuangan besar yang tidak kita ketahui. Kebahagiaan sejati bukan terletak pada seberapa bersih teras rumah kita, melainkan seberapa luas kita membuka pintu hati untuk orang lain yang sedang kesusahan. Karena pada akhirnya, kebaikan adalah satu-satunya barang dagangan yang tidak akan pernah merugi.